Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maslukhatul Uma, kelas MJ102. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan mikro dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Pak Joko Haryanto, SEMM CPOD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi mikro dulu. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian dalam ruang lingkup atau cangkupan yang kecil. Pembahasan ekonomi mikro ini difokuskan pada segala bentuk perilaku ekonomi dalam lingkup individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Selain itu, ekonomi mikro juga membahas mengenai pemanfaatan dari sumber daya ekonomi bagi kehidupan masyarakat, serta perilaku produsen dan konsumen dalam melakukan interaksi di dalam pasar. Nah, lingkup dari ekonomi mikro sendiri ada permintaan, lalu penawaran, perilaku konsumen dan produsen, harga, lalu biaya dalam produksi, dan pasar. Apa sih tujuan dari ekonomi mikro sendiri? Yang pertama yaitu mewujudkan efisiensi produksi, yaitu untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan maksimum bagi produsen. Lalu yaitu untuk mencapai kepuasan konsumen maksimum. Pada sisi konsumen, ekonomi mikro bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum dalam penggunaan suatu barang atau jasa, baik dari segi harga, kualitas, maupun kuantitas. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis mekanisme penentuan harga. Menganalisa bagaimana harga-harga barang dan jasa ditentukan dalam pasar berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ekonomi mikro mengkaji keputusan konsumen dan produsen, mempengaruhi harga relatif, dan bagaimana sumber daya terbatas dialokasikan di antara banyak pilihan alternatif. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis kegagalan pasar. Situasi di mana pasar tidak mampu memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa secara efisien. Lalu yang selanjutnya itu kebijakan mikro era reformasi. Sebenarnya di sini banyak sekali ya, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama yaitu pada era eh, Bapak Presiden B.J. Habibie, yaitu ada pemerintah restrukturisasi utang, yaitu pemerintah berfokus pada restrukturisasi utang luar negeri untuk memulihkan ekonomi setelah krisis krisis moneter tahun 1997. Lalu juga ada deregulasi ekonomi, reformasi birokrasi untuk menyederhanakan izin usaha dan memperbaiki transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Lalu yang selanjutnya yaitu kebijakan mikro pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014. Nah, di sini juga sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama ada bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan ini sangat membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak setelah subsidi BBM dikurangi. Lalu yang selanjutnya yaitu reformasi pajak. Pemerintah meningkatkan efisiensi sistem perpajakan untuk mendorong investasi dan memperkuat basis penerimaan negara. Lalu yang selanjutnya yaitu kebijakan mikro pada era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 sampai 2024. Nah,
Sebenarnya ada banyak sekali ya, seperti yang kita ketahui, ada kartu prakerja, pembangunan infrastruktur mikro, dan juga digitalisasi UMKM. Untuk kartu prakerja ini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan online dan subsidi tunai bagi pencari kerja. Ini dikhususkan untuk bagi mereka yang mengalami PHK ataupun kesusahan mencari kerja pada saat eh, adanya, apalagi setelah COVID-19 itu kita kan banyak PHK di mana-mana, lalu kesulitan juga untuk mencari pekerjaan. Lalu yang selanjutnya itu pembangunan infrastruktur mikro yang berfokus pada pembangunan pasar tradisional, fasilitas transportasi lokal, dan juga program padat karya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya yaitu program dari Pak Jokowi sendiri, yaitu mendukung pelaku usaha kecil dan menengah untuk terhubung dengan platform digital, meningkatkan akses pasar domestik dan internasional. Di sini saya akan membahas satu kebijakan dari era Presiden Joko Widodo, yaitu Kartu Prakerja. Nah, Prakerja sendiri yaitu program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program ini ditunjukkan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill ataupun kompetensi. Juga pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, program ini sendiri sebenarnya sudah diumumkan pada tahun 2019, tapi secara resmi diluncurkan pada 11 April 2020. Yang namanya kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu peningkatan kompetensi tenaga kerja, lalu juga bantuan ekonomi, digitalisasi layanan pelatihan, lalu juga ada dukungan selama pandemi COVID-19. Tapi itu juga ada dampak negatifnya, yaitu potensi ketimpangan akses, lalu efektivitas pelatihan yang dipertanyakan karena tidak mumpuni. Lalu yang selanjutnya yaitu kelebihan kebijakan kartu prakerja. Yang pertama, akses yang mudah, lalu peningkatan keterampilan secara praktis, lalu yang selanjutnya yaitu bantuan peningkatan atau pembekalan kompetensi kerja dan atau kewirausahaan. Lalu untuk kekurangan kebijakan kartu prakerja sendiri yaitu akses terbatas di daerah terpencil, karena kita semua tahu di daerah terpencil itu biasanya susah untuk akses internet. Yang selanjutnya yaitu kualitas pelatihan tidak seragam atau kurang relevan dengan kebutuhan industri. Lalu yang selanjutnya yaitu potensi penyalahgunaan. Lalu ada juga tidak adanya arahan dari pemerintah untuk industri unggulan. Ini daftar pustakanya. Yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Di sini juga kalian kalau ada yang mau ditanyakan tentang kartu prakerja bisa dengan akses https://www.prakerja.go.id, tanya jawab tentang kartu prakerja. Di situ semuanya ada dan juga ada cara untuk daftar kartu prakerja itu sendiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.